Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan dilancarkan rezekinya. Nggak terasa sudah masuk di tahun 2025 ya. Nah, akhirnya saya kesempatan juga membuat video Mang Atang. Ini udah lama banget kan? Dan saya akhirnya kesampaian juga buat bikin konten Mang Atang lagi. Sampai-sampai event Tamashii Nation 2024 kemarin itu nggak kita bahas. Nah, di video kali ini akan kita bahas nih event Tamashii Nation di tahun 2024 yang diselenggarakan di bulan November tanggal 14 kemarin. Dan di video ini kita akan bahas SHF khususnya di Tokusatsu yang muncul tapi belum dirilis hingga saat ini. Karena sampai di bulan Januari tahun 2025 ini baru beberapa SHF yang dirilis seperti Cross Saber, lalu ada Takumi, Masato Kusaka, ada juga Ultraman Arc Galaxy Armor. Nah, untuk ini akan kita bahas secara spesifikasi di video Mang Atang seperti biasa ya. Oke, coba kita bahas proto-proto ataupun display only yang muncul yang kemungkinan akan dirilis di tahun ini atau tahun depan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama datang dari Lady Shinkocho Seho yang akan menjadi ancaman serius buat saya dan juga teman-teman, khususnya fans dari Kamen Rider Gaim. Kemarin kita sudah review SHF Kamen Rider Gaim dan juga Baron. Nah, sekarang muncul Zangetsu dan juga Ryugen-nya. Nah, ini dimana ini seger banget kalau saya ngeliat desainnya ya. Oke, saya harap Zangetsu di Shinkocho Seho ini putihnya itu nggak menguning karena SHF yang lama yang saya punya itu udah menguning banget coy. Nah, selain itu, Melon dan Ryugen ini tentunya mereka bisa saling bertukar pasang armor. Kemungkinan akan ada option partnya seperti Ryugen untuk Melon, lalu Zangetsu untuk anggurnya. Jadi kayaknya mereka bisa saling bertukar pasang lah. Ada option partnya gitu. Berikutnya ada Maron Mango Arms. Ini sumpah seger dan bagus banget, terutama warna merah metaliknya. Ini mangonya itu bener-bener berasa banget. Ya, walaupun yang lama pun juga warna merah metaliknya bagus juga sih. Selain Baron Mango, ada juga Ryugen Kiwi Arms. Coba kita compare yang baru ini dengan yang lama yang menjadi prototype dan nggak pernah dirilis juga. Kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa lihat nggak? Perbandingannya jauh banget kan? Bisa dilihat di mana bedanya. Tanpa saya jelasin kayaknya teman-teman bakalan tahu deh. Dan feeling saya armor Kiwi dan Mango ini akan dijual secara armor doang, seperti Ichigo dan juga Pain kemarin. Jadi intinya kita harus siap-siap membeli SHF Baron dan juga Ryugen lebih dari satu untuk bisa masangin armor Mango dan juga Kiwi ini. Ya, saya ngarepnya dia dijual secara rider lah, bukan secara part ataupun secara armor, karena sakitnya di situ tuh. Nah, yang terakhir ada option part Gaim dan juga Banana yang ada di kepalanya nih. Ini yang kayak dia mau henshin atau armornya masih di kepala. Ini skip aja sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain lini Gaim, datang juga dari lini Vice. Nah, yang Vice ini rada nggak nyangka sih. Pasalnya, Proto Kai'Sa atau Jet Slayer dan juga Set Bashar ini sudah ditampilkan di tahun 2023 silam. Tapi selama 2024 mereka tidak kunjung dirilis juga. Malahan New Kai'Sa dan juga Takumi serta Kusaka itu yang diumumin PO-nya ataupun yang akan dirilis dalam waktu dekat lah. Pokoknya di tahun 2025 inilah. Itu nggak nyangka banget sih. Ya, moga di tahun 2025 nanti si Kai'Sa pun juga bakalan dirilis juga. Nah, mantapnya Delta belum muncul. Prototipenya belum ada sama sekali, tapi pesainganya udah muncul duluan nih. Dan ini pesainganya racun parah sih. Lini Vice ini cukup beracun menurut saya, dimana ridernya cukup keren-keren, simple dan juga futuristik gitulah. Apalagi kalau organya bakalan muncul. Untungnya orga belum muncul di Tamashii Nation kali ini, oke? Nah, lanjut lagi untuk series Kabuto juga ada figur yang baru nih yang ditampilin di Tamashii Nation-nya, yaitu ada Kamen Rider Hyper Gatak. Ini kayaknya Shinkocho Seho sih. Walaupun form ini munculnya cuma di Hyper DVD aja, tapi untuk desainnya ini gak kalah keren dari Kabutonya lah. Apalagi kalau si Hyper Gatak ini kalau dirilis dan menjadi barang langka, dia pasti bakalan sama kayak Hyper Kabuto. Kita lihat nanti ya. Ini sih kayaknya masih jauh sih harapannya bakal dirilis. Oke, lanjut lagi untuk lini dari rider yang sedang in ataupun sedang tayang saat ini. Pertama ada SHF Kamen Rider Valen atau Valen. Saya agak aneh ngelihat Bandai kali ini. Biasanya gercep nih untuk ngerilis secondary rider, tapi sampai saat ini si Kamen Rider coklat ini belum sama sekali dirilis.
harusnya dalam waktu dekat sih, karena Kamen Rider Gup sendiri itu bakalan dirilis di bulan depan harusnya. Iya. Nah, selain si Kamen Rider coklat ini, ada juga SAF ataupun option part seperti kicking dan juga punching gummy. Ini saya rasa kayaknya bakalan include di figur coklat ataupun figur si Gup ini. Iya kan? Tapi kalau option part jahat banget sih Bandai. Nah, selanjutnya ada SAF Gup Zaku Zaku Chips yang muncul prototipenya ataupun display only-nya. Semoga aja warna chrome di body core-nya itu, di selangkangannya itu nggak gampang lotok kayak SF-nya Crozet yang build dulu lah pokoknya. Oke, dan yang terakhir ada SAF Platina Gachard. Nggak banyak foto lain sih, tapi ini cukup simple dan keren juga untuk SAF yang kali ini, oke? Nah, lanjut ke lini Kamen Rider Geats. Hingga saat ini prototipenya makin banyak aja nih untuk series yang satu ini. Ini bener-bener digembor habis-habisan ya. Oke, kemarin baru aja kita review Bujin Sword ataupun Tycoon-nya. Nah, di Tamashii ini muncul juga Bava Fever Zombie atau Jamasin-nya. Lalu ada Nago Fantasy, dan yang terakhir ada Geats 9 yang sudah pernah muncul prototipenya di Tamashii Nation 2023 kemarin. Nah, saya rasa Geats 9 ini mungkin akan di open PO setelah Cross Saber dirilis terlebih dahulu. Karena SAF itu ngeluarin final form satu persatu. Di Shinkocho Seiho 1, di SAF normal 1. Nah, di Shinkocho Seiho ada Hibiki Armed. Nah, yang normal ada si Cross Saber. Nah, saya nggak sabar banget sih untuk si Geats 9 ini, karena ini memang bener-bener final form yang keren banget untuk era Reiwa ini. Nah, selain itu ada juga option part, dan saya rasa option part ini bener-bener berupa option part sih, bukan sama ridernya. Yaitu ada Geats Arm Hammer, lalu ada propeller ataupun baling-baling, lalu ada shield, arrow, drill, dan water. Dan ini benar-benar muncul cuman part itunya doang sama senjatanya. Buat pencinta Geats, puas-puasin lah. Beli entry form sebanyak mungkin, lalu pasangin option part ini satu persatu. Ini pasti bakalan keren banget sih, dan menguras dompet banget buat yang perfeksionis ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada lini-lini dari Shinkocho Seiho. Tadi ada Gaim di awal video, lalu ada Vice, Kabuto. Tapi ada juga Shinkocho Seiho yang lain seperti Double Cyclone Skull. Lalu di sini juga ada Hard Boilder. Ini saya nggak tahu versi yang mana, tapi kayaknya ini bakalan dirilis ulang sepertinya ya. Berikutnya ada Kuga Mighty. Bangsat, saya capek banget sih dengan Kuga ini. Skip aja lah ya. Oke, lalu ada Kamen Rider 2 ataupun Nigo yang versi topengnya hitam kayak gitu. Nah, untuk Showa ada Z-Cross, ada Super One, Sky Rider, dan musuhnya yaitu Apologist. Banyak juga ya. Nah, yang nyempil satu ada Super Sentai ini, ada Gonger. Selain Shinkocho Seiho, ada juga motor-motorannya. Yang pertama ada Oz dengan Red Fendernya, lalu ada Kamen Rider Revice dengan face peteranya. Ini kayaknya mahal banget sih, karena bentuknya agak unik nih. Dan yang terakhir ada Saber Diego Speedy. Nah, dari tadi Kamen Rider terus nih, sekarang giliran Ultraman. Cuman nggak banyak sih. Yang pertama ada muncul Proto Ultraman Cosmos. Sepertinya ini masuk ke lini Shinkocho Seiho lah, mengingat Gaia dan juga Daina, ada juga Ultraman 3 kemarin itu kan Shinkocho Seiho semua kan. Kayaknya si Cosmos juga Shinkocho Seiho nih. Ada juga yang sebenarnya ini yang saya nanti-nantikan, yaitu ada Ultraman Nexus. Ini Shinkocho Seiho karena ada logo Shinkocho Seiho-nya. Belum muncul proto dari barangnya ataupun si figurnya, tapi masih berupa teasernya seperti ini. Ini sudah pasti Nexus sih. Selain itu juga ada Ultraman Zero World Burst. Lalu ada Ultraman Grube. Lalu ada juga Ultraman Ginga Victory. Kayaknya ini menyusul Ultraman Trinity yang kemarin dirilis kan. Sepertinya ini benar-benar fokus di final form ya. Nah, di sini muncul juga penampakan dari SAF Mother Ultra. Ini mantap sih nih. Yang terakhir ada SAF Monster Burden, dan juga musuh pertama dan terakhir punyanya si Ultraman X, yaitu Griza. Yang suaranya agak nyeremin gitu sih. Nah, itu dia teman-teman, cukup banyak racun-racun kita yang muncul di event Tamashii Nation tahun 2024 kemarin. Itu baru lini SAF, dimana fokusan video ini ada di Kamen Rider dan juga Ultraman kan. Sebenarnya masih banyak banget seperti Gundam, ada juga anime-anime. Kalau teman-teman berminat, kita akan bahas di lain kesempatan deh nanti. Tapi ingat, ini masih berupa prototype atau display only. Jadi belum tahu kapan dirilisnya. Beberapa mungkin sudah pasti akan dirilis, cuman tanggalnya belum ada. Dan ada kemungkinan juga sebuah karakter yang tidak muncul di event Tamashii Nation ini
tiba-tiba dirilis oleh Bandai. Seperti kemarin ada Air Max Hibiki yang nggak muncul di Tamashii Heisen 2023, tapi tiba-tiba muncul open PO-nya. Itu memang benar-benar mantap banget sih. Nah cuman saya ngarapnya ini ada Gills dan juga G3 dari Kamen Rider Agito lah, yang versi Shinkocho Seho. Entah itu kapan bakalan dibuat oleh Bandai, tapi saya masih nunggu sih. Kalau dari teman-teman ada wishlist sendiri nggak? Atau ada keinginan sendiri nggak? Side mana yang teman-teman pengen rilis yang harus muncul di tahun 2025 nanti? Komen di bawah ya. Nah, saya akhiri videonya. Thank you buat teman-teman yang sudah ngikuti video ini sampai akhir. Dan semoga teman-teman sehat selalu, oke? Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.